Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi dengan saya Pak D. Kolik, Kalimbu Gandrung. Dulur-dulur, I love you ku. Kali ini saya di rumahnya Mas Eko, Mas Eko Mlamut. Ini saya duduk di kursi belakang. Ini karya Mas Eko Mlamut. Kursi yang sangat indah ini. Ya, ini karya sendiri sama Mas Juli katanya. Ini Mas Eko ini sukanya bikin barang-barang jadul begini ini yang sangat bagus ini pemirsa. Jadi kalau pemirsa nanti menginginkan barang-barang seperti ini bisa pesan ke Mas Eko di Balapan. Nanti bisa kontak saya atau kontak Mas Eko langsung. Gang berapa ini Mas? Gang 2. Gang 2, Balapan Gang 2. Itu kok gitu loh. Barangnya jadul banyak. Itu gitu-gitu itu ada naga itu bagus itu. Ini karya sendiri sehingga masih murah pemirsa. Tidak akan mahal. Jadi pemirsa ini sahabat saya yang kemarin makan di warung pecel sendiri. Kali ini saya juga ditemani ayam jago yang sangat besar. Ini jago apa namanya? Samo yang sangat jinak dan bagus. Tingginya sama loh dengan saya duduk ini. Samonya Mas Eko ini juga. Pemirsa, dengan memegang ayam samo ini saya mengingat nenek moyang saya dulu, leluhur saya dulu, yaitu Sultan Hasanuddin dari Banten dengan Raja Pucuk Umun. Jadi Raja Hindu itu juga leluhur saya, Pucuk Umun, dan Sultan Hasanuddin itu juga leluhur saya. Nah, Sultan Hasanuddin adalah anak dari Sunan Gunung Jati pemirsa, yang akhirnya menjadi sultan di kerajaan Banten. Itu sejarahnya ayam jago itu dulu begini pemirsa, zaman dulu sekali. Pada saat Sultan Hasanuddin mau berdakwah agama Islam di daerah Jawa Barat, khususnya di daerah Banten, di sana masih dikuasai, masih berdiri kokoh kerajaan Jawa Hindu yang rajanya namanya Pucuk Umun. Dan Raja Pucuk Umun itu raja yang sakti mandraguna, yang luar biasa, ilmunya tinggi, sesuai dengan namanya Pucuk Umun. Jadi sudah dipucuk nggak kelihatan tingginya ilmunya. Tapi Sultan Hasanuddin punya keyakinan, punya iman, dia wajib menyebarkan agama Islam. Akhirnya Sultan Hasanuddin mendatangi kerajaan Pucuk Umun. Begitu pemirsa sejarahnya. Ini sejarah ini ala Empu Gandrung, artinya yang menyejarahkan adalah Pak Kolik atau Empu Gandrung. Bila mana nanti ada ketidaksesuaian, ini sebagai literatur saja, tidak benar pasti tidak. Ini hanya sejarah yang diketahui oleh perjalanan spiritual Pak D. Kolik, gitu pemirsa. Akhirnya Raja Pucuk Umun tidak mau rame-rame, tidak mau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sultan Hasanuddin disuruh mencari ayam jago. Jadi Pucuk Umun mengatakan, "Hei Sultan Hasanuddin, hei Hasanuddin, kamu tidak usah repot-repot dakwah di negeriku, di daerahku, di wilayahku. Kamu cukup mencari ayam jago saja. Nanti saya juga mencari ayam jago. Kalau ayam jago kamu diadu dengan ayam jago saya menang, saya dan seluruh rakyat saya akan masuk Islam mengikuti ajaranmu." Itu kata Pucuk Umun. Akhirnya Sultan Hasanuddin juga tidak mau kalah. Sultan Hasanuddin mencari jago. Yang konon katanya jago itu setiap malam diisi dengan apa gitu, dengan ilmu-ilmu kanuragannya Sultan Hasanuddin. Dimintakan kodam, kata yang ngomong kodamnya malaikat dan lain sebagainya. Nah, Raja Pucuk Umun karena Raja Hindu yang pinter mantra, ayam besi dikasih mantra menjadi ayam jago. Alhasil pemirsa akhirnya diadu jago itu. Ini sejarah jago. Kenapa jago saya bawa? Ini mengingatkan
nenek moyang kita, leluhur saya, leluhur Anda semua, itu dulu sama-sama punya keyakinan agama, yang satu Hindu, yang satu Islam. Sama-sama benarnya sebenarnya, sama-sama saktinya. Jadi saya tidak mengatakan yang ini salah, yang ini benar. Itu keyakinan gitu ya. Alhasil kenapa? Ayam Sultan Hasanuddin kalah dengan ayam Pucuk Umun. Karena besi dijadikan ayam dan dicucuk atos mungkin gitu ya. Jadi ketika ayam Sultan Hasanuddin kalah, Pucuk Umun mengatakan ini belum waktunya kamu dakwah di wilayah saya, kamu harus dakwah di tempat lain. Akhirnya Sultan Hasanuddin dakwah di daerah Lampung. Karena ilmunya juga tinggi, Sultan Hasanuddin keyakinannya tinggi. Di daerah Lampung ternyata tidak lama pengikutnya sudah ribuan, bahkan mencapai berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu gitu. Pemirsa, dulur-dulurku, ya toh. Akhirnya Sultan Hasanuddin kembali lagi ke Banten dengan membawa pengikutnya sebagai pasukannya. Terjadilah peperangan dengan Pucuk Umun yang begitu dahsyat di daerah Banten. Kalau nggak salah tepatnya di daerah Anyer ya. Kalau ada istilah Anyer sampai Panurukan itu tempat Anyer itu yang ada mercusuar Belanda itu adalah tempat pertarungan antara pasukan Sultan Hasanuddin dan Pucuk Umun gitu pemirsa. Akhirnya gimana yang terjadi? Karena Sultan Hasanuddin dan Pucuk Umun sama-sama saktinya, dia sama-sama tidak terkalahkan. Tapi pasukannya sama-sama hampir habis. Karena melihat seperti itu, Pucuk Umun tidak mau rakyatnya semua habis, pasukannya habis. Pucuk Umun mengalah, dia lari pindah ke Gunung Krakatau Ujung Kulon. Ya, daerah Banten akhirnya didirikan kesultanan namanya Sultan Hasanuddin, Kesultanan Banten. Menjadi negara kesultanan yang Islam di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin. Insya Allah sejarah babatnya agama di Banten, khususnya agama Islam seperti itu. Saya tidak mengatakan orang Pucuk Umun kalah dengan Sultan Hasanuddin, mungkin sudah waktunya gantian yang menyebarkan agama di tanah Jawa. Begitu pemirsa, jangan lupa hamba saking semangatnya karena itu semua leluhur saya. Yang Hindu Pucuk Umun itu juga leluhur saya, Sultan Hasanuddin juga leluhur kita semua. Jangan lupa like dan subscribe biar Pak Dekolik bisa bercerita terus. Bercerita ini tidak 100% menjamin kebenarannya, tapi paling tidak bisa Anda pakai untuk tambahan informasi, tambahan masukan untuk para penggali sejarah di masa depan. Begitu pemirsa, cerita saya pada kesempatan ini saya masih temani Mas Eko Mlamut karena di rumahnya Mas Eko Mlamut yang rumahnya sangat bagus, karya-karyanya juga cukup bagus tadi. Jadi ayamnya luar biasa ini. Ini katanya kalau ada yang mau juga boleh. Ayamnya ini sangat besar. Apa namanya tadi? Samo. Saya tak beli sendiri tapi nggak percaya 3 juta. 3 juta larang regane. Ini diternak luar biasa. Dagingnya nggak banyak, itu 7 kilo lebih nih. Pemirsa, pesan saya tetap, mari kita sama-sama berjuang mengubah nasib kita dari bawah. Kita caranya tetap bekerja keras, tetap berinovasi, tantang menyerah, tidak menyalahkan siapapun, pemerintah atau siapapun. Yang jelas kita harus terus-menerus bekerja untuk berubah nasib kita. Nomor 2, kita harus bersikap dalam politik. Kalau ada yang money politik, ada yang membagikan uang, itu melanggar hukum. Kalau nggak mau jangan diterima uangnya, kalau mau terima tapi jangan dipilih. Karena itu awal dari korupsi yang merusak bangsa ini, yang merusak negeri. Wassalam dari Mpu Gandrung. Sangat salam, I love you ku selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.